Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang termokimia dengan tujuan pembelajaran menjelaskan perbedaan sistem dan lingkungan, membedakan reaksi eksoterm dan endoterm, menuliskan persamaan termokimia, dan menghitung perubahan entalpi reaksi dari data percobaan kalorimeter. Nah, di sini yang pertama, kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Kalian bisa amati di sini ada reaksi antara logam kalsium dengan air yang berlangsung di gelas kimia seperti ini. Yang menjadi sistem pada pengamatan ini adalah air dan logam kalsium. Jadi, kalau kita mereaksikan antara kalsium dengan air, yang kita amati itu adalah air dan logam kalsiumnya, apa yang terjadi saat mereka direaksikan. Lalu yang menjadi lingkungan itu adalah gelas kimia, suhu udara, dan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Jadi sistem itu adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah bagian dari alam semesta yang melakukan interaksi dengan sistem. Lalu sistem bisa dibedakan menjadi 3 macam, ada yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, bedanya seperti ini. Sistem yang terbuka, seperti gelas Erlenmeyer yang biasa seperti ini. Lalu ada yang tertutup, lalu ada juga yang terisolasi. Ya, bedanya apa? Dalam sistem terbuka itu ada pertukaran materi maupun energi. Misalnya air panas kita masukkan ke gelas terbuka, maka lama-lama dia akan menjadi dingin. Berarti ada pertukaran energi. Lalu uap air dari air panas itu akan keluar ke udara sekitarnya. Maka ada pertukaran materi. Lalu kalau sistemnya tertutup, itu hanya ada pertukaran energi atau materi. Contohnya kalau tadi air panas di gelas yang terbuka, sekarang jadi tertutup, ada tutupnya. Maka hanya energinya, panasnya yang akan bertukar ke lingkungan, tetapi tidak ada perpindahan materi karena uap air yang tadinya harus ke udara, dia akan tertahan di tutup gelas tersebut. Lalu yang terakhir, sistem terisolasi itu tidak terjadi pertukaran materi dan energi sama sekali. Contohnya kalau air panas itu kita simpan di termos, dari pagi sampai sore itu akan tetap panas, tidak ada perpindahan energi, lalu tidak ada juga perpindahan materi karena sudah kita tutup bagian atasnya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai energi dalam. Itu adalah energi yang dimiliki oleh sistem, baik energi potensial maupun energi kinetik. Nah, energi dalam itu kita tidak bisa tentukan jumlahnya. Yang bisa ditentukan hanya perubahannya. Energi itu bisa bertambah apabila sistem menyerap atau menerima panas, juga sistem menerima kerja. Nah, selanjutnya dari energi dalam itu kita akan membahas ke entalpi atau kalor reaksi. Nah, di sini yang kita bahas ada 2 jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di sini digambarkan untuk reaksi eksoterm. Kalian bisa lihat ada sistem yang dilingkari ini, lalu lingkungan panahnya keluar, berarti energinya berpindah dari sistem ke arah lingkungan. Karena berpindah dari sistem ke lingkungan, berarti reaksi itu melepaskan kalor. Suhu sistem lebih besar daripada suhu lingkungan. Kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Biasanya disertai dengan kenaikan suhu. Lalu penulisan persamaan reaksinya sebagai berikut. Misalnya A plus B menjadi C, perubahan entalpinya adalah min 10 kJ.
R itu adalah reaktan, P adalah produk. Energi dari reaktan lebih besar daripada produk, maka delta H-nya bernilai negatif karena P lebih kecil daripada R. Lalu kebalikannya ada reaksi endoterm. Di sini sistem lihat panahnya ke arah dalam, berarti lingkungan memberikan energi ke sistem. Maka reaksi ini memerlukan kalor. Suhu sistemnya lebih kecil dari suhu lingkungan. Kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem yang disertai dengan adanya penurunan suhu. Penulisan persamaan reaksinya sebagai berikut. A plus B menjadi C, delta H-nya biasanya bertanda positif karena energi dari reaktan itu lebih kecil daripada produk. Nah, karena produknya lebih besar, maka delta H-nya pasti lebih besar dari 0 dan nilainya positif. Jadi kalau exotherm delta H-nya bernilai negatif, endotherm delta H bernilai positif. Nah, selanjutnya bisa digambarkan dalam bentuk diagram tingkat reaksi sebagai berikut. Untuk exotherm tadi yang lebih besar adalah R, maka R di atas, lalu P di bawah, produknya di bawah. Energi reaktan lebih besar daripada produk. Sedangkan endotherm yang di atas adalah P, lalu yang di bawah adalah R, karena P lebih besar daripada R. Lalu arah panah tetap dari reaktan ke arah produk, dari reaksi membentuk produk. Nah, selanjutnya entalpi tadi atau yang disingkat dengan huruf H itu berasal dari kata Yunani, artinya adalah kandungan energi pada suatu benda. Untuk menghitung delta H itu adalah kita bisa perkirakan dari selisih entalpi produk dikurangi reaktan. Biasanya menggunakan satuan joule atau kalori. Nah, jadi jika kita membayangkan ada sebuah ember yang kita tidak tahu volumenya, ada airnya, seperti banyak air yang tidak kita tahu, entalpi itu juga tidak bisa kita ketahui. Tapi jika air itu diambil sebanyak 1 gayung, kita tahu bahwa ada yang berubah, isinya berkurang 1 gayung. Sama seperti itu, perubahan entalpi itu kita bisa perkirakan kalau reaksinya melepas atau menerima kalor. Nah, selanjutnya dalam termokimia ada yang disebut sebagai persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu menyertakan informasi ada jumlah mol zat reaksi, hasil reaksi yang ditunjukkan dengan koefisien, dan ada perubahan entalpi. Jadi untuk persamaan termokimia, bedanya dengan persamaan kimia biasa adalah ini, yang di bagian kanan ada tulisan delta H atau perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Contohnya di sini, yang pertama ada H2 plus setengah O2 menjadi H2O, delta H min. Nah, dari persamaan reaksi itu kita bisa tahu bahwa reaksi pembentukan 1 mol air, kenapa 1? Karena H2O-nya ada 1. Dari 1 mol gas hidrogen, ingat kalau lambangnya G itu berarti gas. Lalu ada juga setengah mol gas oksigen disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan karena nilainya negatif sebesar 285,5 kJ. Nah, contoh yang kedua, nah sekarang ada pernyataannya, diminta untuk menuliskan persamaan termokimianya dari penguraian 1 mol amonium klorida atau NH4Cl menjadi setengah mol gas nitrogen, 2 mol gas hidrogen, dan setengah mol gas klorin yang disertai penyerapan kalor sebesar 314,4 kJ per mol. Maka kita bisa tuliskan di sini adalah penguraian 1 mol amonium klorida. Penguraian berarti amonium kloridanya sebelah kiri ya, karena dia terurai.
menjadi setengah mol gas nitrogen, berarti N2 gasnya ada setengah, gas hidrogennya ada 2, maka kita beri koefisien 2 di depan. Lalu gas klorinnya Cl2-nya ada setengah, maka kita beri koefisien setengah di depan. Lalu delta H-nya di sini tandanya plus karena apa? Ada penyerapan kalor oleh sistem. Kalau pelepasan kalor berarti delta H-nya negatif, membebaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Itu bedanya. Selanjutnya, kita bisa menentukan delta H reaksi menggunakan percobaan, yaitu dengan kalorimeter sederhana. Ini biasanya disebut sebagai kalorimeter alatnya, yang ini. Dia sistemnya adalah terisolasi, ada tabung, lalu ada tabung pelapisnya untuk mencegah pertukaran energi. Sama seperti kalau termos itu ada 2 lapis. Lalu di sini ada batang pengaduk, ada juga tempat untuk memasukkan termometer untuk mengukur suhu dari campuran reaksi yang sudah terjadi di kalorimeter. Nah, di sini contohnya ada 25 mili HCl 1 molar. Pertama diukur dulu dengan gelas ukur, lalu dicatat suhunya, suhu awalnya berapa, dimasukkan ke dalam kalorimeter. Kemudian diukur juga sebanyak 25 ml NaOH 1 molar. Suhunya juga diukur, kemudian dicampurkan dengan tadi kalorimeter yang sudah berisi 25 mili HCl 1 molar. Kemudian ditutup, lalu masukkan termometer melalui lubang yang tersedia di bagian kalorimeter. Lalu batang pengaduk ini yang ujungnya biru, ini ada batang pengaduk. Ini digerakkan naik turun supaya reaksinya bisa terjadi. Lalu diukur suhu akhir dari campuran. Nah, ini data hasil pengamatan yang didapatkan. NaOH tadi suhunya 28. Kalau dijadikan Kelvin 301. Ingat, dari Celcius ke Kelvin ditambah 273. Lalu HCl-nya 26 derajat Celcius, diubah ke Kelvin menjadi 299. Lalu campuran akhirnya menghasilkan suhu 35 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin menjadi 308. Di sini terlihat ada peningkatan suhu dari awal ke akhir reaksi. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai perubahan entalpinya? Kalau kalian masih ingat, dulu pas di SMP diajarkan ada asas Black. Kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Nah, menghasilkan persamaan reaksi, persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor, satuannya joule. M itu adalah massa, satuannya gram. Delta T itu adalah perubahan suhu atau temperatur. C itu adalah kalor jenis. Kalau kalor jenisnya menggunakan satuan Kelvin, maka perubahan suhunya menggunakan satuan Kelvin. Tetapi kalau kalor jenisnya menggunakan satuan Celcius, maka perubahan temperaturnya juga menggunakan satuan Celcius. Nah, perhitungannya dari data yang tadi dilakukan, volume HCl-nya ada 25 mili, NaOH juga sama. Maka volume larutan total 25 tambah 25, 50 mili. Suhu awal itu adalah suhu HCl plus NaOH bagi 2. Maka didapatkan suhu awalnya 300 Kelvin, suhu akhirnya 308. Maka delta T-nya adalah 8 Kelvin. Lalu kalor jenisnya diketahui 4,18 Joule per gram kali Kelvin. Massa jenis larutan atau Rho itu 1 gram per mililiter. Maka untuk mencari massa larutan, Rho-nya kita kalikan dengan volume total. Maka didapatkan massa larutannya adalah 50 gram. Baru kita masukkan ke rumus, Q sama dengan MC delta T.
M-nya 50 gram, C-nya adalah 4,18, lalu delta T-nya adalah 8 Kelvin. Didapat 1672 Joule. Kalau kita ubah ke kilojoule, maka dibagi 1000 menjadi 1,672 kilojoule. Lalu mol dari NaOH itu sama dengan mol HCl karena volumenya sama-sama 25 mili atau 0,025 liter. Molaritasnya sama 1 M, maka didapat molnya adalah 0,025 mol. Jadi bisa disimpulkan bahwa reaksi antara 0,025 mol NaOH dengan 0,025 mol HCl ada perubahan kalor sebesar 1,672 kilojoule. Nah, maka kalau kita mau menghitung untuk 1 mol NaOH, ini kan hanya untuk 0,025. Kalau untuk 1 mol berarti 1,672 kilojoule tadi dibagi dengan 0,025 mol. Maka kalau untuk 1 mol NaOH, perubahan kalor atau perubahan entalpi yang terjadi itu 66,88 kilojoule per mol. Pasti lebih besar ya, karena 0,025 lebih kecil daripada 1. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam persamaan reaksi, maka bisa dituliskan NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Delta H-nya adalah min 66,88 kJ per mol. Negatif karena suhu sistemnya kan naik tadi. Dari 300 Kelvin ke 308. Kalau naik berarti dia termasuk eksoterm. Delta H-nya adalah negatif. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika kalian ada kesulitan, silahkan tuliskan di kolom komentar Google Classroom kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.